Begini perseteruan Jokowi dan Surya Paloh versi Pandana Baban ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Pas Jokowi ingin mengganti Jaksa Agung. Jaksa Agung ini berasal dari Nasdem. Kemudian Digantilah. Surya Paloh ngomong ke Presiden, kalau diganti Prasetyo ini saya akan menarik dukungan saya dari kabinet, dari pemerintahan ini. Itu cerita Surya. Ku tanya Presiden, benar itu benar. Terus kenapa diain? Kita lihatlah nanti. Ya kan, kita lihat nanti ini kan sudah berapa tahun, ya kan. Tapi kalau kesan aku itu berbekas di hati dia, gitu loh. Apalagi diingat-ingatkan kita sekarang setia sampai mati, sampai terakhir kali, apa? Sampean pernah apa saya, gitu loh. Jadi terus terang waktu TV One undang memberikan judul Jokowi versus Surya Paloh, saya terus terang galau. Bukan saja galau, takut. Kenapa? Dua-dua ini saya kenal. Dalam track record hidup mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri. Politisi senior PDIP Pandana Baban membocorkan perseteruan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Seperti diketahui jelang Pilpres 2024, hubungan keduanya dikabarkan makin renggang. Dimulai dari Nasdem yang nekat mengumumkan banting setir untuk mengusung Anies, lalu dibalas dengan cueknya Jokowi, terutama di saat HUT Nasdem. Dikabarkan akan ada reshuffle kabinet dan banyak yang yakin Nasdem akan tamat riwayatnya. Tidak lama lagi akan segera kita ketahui. Dalam wawancara di acara Total Politik, Pandana Baban mengatakan ada hal transaksional yang dianggapnya menyakiti hati Presiden Jokowi. Kata Bambang Harimurti, yang juga menjadi bintang tamu dalam acara tersebut, ini sebenarnya saya pernah tertarik Bang Panda ngomong kan Jokowi itu punya, dan kalau dendam itu wah luar biasa. Nah ini sekarang kan namanya dibicarakan tentang kemungkinan 3 Menteri Nasdem di reshuffle itu sebagai bagian dari bentuk dendam apa menurut undang-undang? Tanya Bambang. Kata Panda, ya tunggulah, itu kan lihat primbon juga itu keputusannya. Panda menambahkan dulu Jokowi ingin mengganti Jaksa Agung, di mana Jaksa Agung ini berasal dari Nasdem. Ia berkata, kemudian gantianlah Surya Paloh bilang ke Presiden, kalau diganti ya saya akan menarik dukungan saya dari kabinet, dari pemerintahan ini. Itu cerita Surya. Kalau menurut aku, itu kata-kata berbekas di hati dia atau Jokowi, kata dia. Kalau ini benar, maka Nasdem memang layak dikeluarkan dari gerbong pemerintah. Cukup pantas kalau ketiga menterinya di reshuffle dan digantikan dengan nama lain. Politik kok main ancam dan ngambek? Gak boleh gitu dong. Kalau dikit-dikit ancam tarik dukungan, ini adalah ciri barisan sakit hati nasional. Apa bedanya dengan Rizal Ramli dan Refli Harun? Mereka juga mantan pecatan yang kemudian jadi sakit hati. Lalu teriak hampir setiap hari tanpa alasan yang jelas. Berpolitik itu tak boleh baperan, apalagi main ancam. Saya tahu banyak pihak yang mengancam Jokowi kalau tidak diberi jabatan tertentu karena merasa sudah berjasa dan memberikan kontribusi besar. Mereka membantu dengan pamrih sebesar-besarnya. Mereka ini memang menggelikan. Tanpa pamrih itu hanyalah slogan omong kosong untuk memperdayai masyarakat. Saya jadi ingat dengan 2019 lalu mengenai berita tentang relawan Projo yang sempat menyatakan bubar karena kecewa Prabowo ditunjuk jadi Menteri Pertahanan. Projo kemudian batal bubar setelah ketua umumnya ditunjuk sebagai wakil menteri. Ia menyatakan Projo yang sempat menyatakan pamit akan kembali aktif setelah dirinya mendapatkan tugas dari Jokowi. Ia berkata, ya kita mau pamit tapi ditugaskan lagi gimana? Berarti kan mau nggak mau tetap ada karena Projo itu kan setia di garis rakyat. Silakan nilai sendiri ya. Sempat ngambek tapi akhirnya tidak jadi setelah mendapatkan jabatan baru. Ini cukup heboh dan sempat diprotes ramai-ramai. Ketum Projo pun dihajar habis-habisan oleh netizen. Ternyata membantu ada maunya dan mau jabatan. Relawan tapi ada maksud lain di balik dukungannya. Ini sebenarnya pertunjukan politik yang sangat memalukan dan menggelikan. Sangat tidak etis diperlihatkan kepada semua orang. Nah, back to Nasdem.
Kita tunggu saja apakah Jokowi akan mereshuffle satu menteri Nasdem atau ketiganya sekaligus dan atau tidak akan reshuffle sama sekali. Kalau satu menteri diganti, apakah Nasdem juga akan mengancam akan menarik dukungan? Lebih baik tarik semua sekalian lalu tidak lagi loyal. Kalau tidak berani berarti Nasdem pengecut dan penakut. Berarti Nasdem mungkin ada niat untuk bikin drama politik murahan. Padahal kalau Nasdem mengumumkan menarik mundur menterinya, jauh lebih adem dan tidak perlu ada spekulasi. Kalau Jokowi yang mereshuffle sudah pasti akan gaduh. Pendukung Anies dan Nasdem akan ramai-ramai melancarkan jurus dikasihani dengan tampang memelas play victim. Semua sudah menunggu Nasdem keluar dari kabinet. Semua sudah siap memberikan tepuk tangan paling meriah jika Nasdem berani mundur. Jangan jadi pengecut menunggu Jokowi duluan bertindak. Nasdem terlihat ingin mengambil keuntungan simpati dari rakyat. Lagi pula menteri dari Nasdem ini tidak kelihatan jelas hasil kerjanya. Tidak ada progres signifikan. Diganti pun tidak apa-apalah. Nasdem harusnya dengarkan aspirasi ini. Jangan keras kepala terus-menerus lalu bilang masih mendukung pemerintahan Jokowi. Jadi bagaimana menurut Anda? Di depan PJ Heru, Menteri Investasi sindir kinerja pemerintahan Anies, puji cara kerja Heru. Komunikasi Pemprov dan Pusat bagus, beda sama yang dulu, egois sok pintar. Pak Menteri, saya terima kasih Pak Menteri Investasi sudah berkunjung ke Balai Kota yang tentunya berdiskusi terkait dengan segala perizinan dan perizinan antara OSS dan saya bersama pejabat Pemprov DKI Jakarta memberikan data-data untuk mempercepat perizinan-perizinan yang ada di Jakarta. Pak Gubernur DKI ini yang kedua ini senior saya, jadi ini kunjungan kedinasan sebagai keluargaan untuk tahun baru. Ya. Yang kedua, tadi kami telah bersepakat dalam rangka percepatan peningkatan investasi di DKI. Salah satu syaratnya adalah kemudahan berusaha, percepatan perizinan, yang semuanya itu lewat OSS. Apalagi sekarang sudah datang Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai gubernur selama 2 tahun mendatang. Kalau dalam 5 tahun terakhir rasanya kabar dari Jakarta adalah semata-mata kegalauan, kini hampir setiap hari kita mendengar kabar baik dari Jakarta. Heru sebagai pejabat gubernur langsung ngegas. Walau tentu saja tidak ditujukan untuk mempermalukan Anies, apa yang dalam waktu singkat dilakukan Heru seperti membuka mata publik tentang apa yang justru tidak dilakukan Anies selama 5 tahun menjadi gubernur. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bertemu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Balai Kota. Keduanya membahas perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) untuk percepatan investasi. Pihaknya juga sudah bersepakat dalam rangka percepatan investasi di DKI Jakarta. Salah satu syaratnya adalah kemudian berusaha lewat OSS tersebut. Seperti diketahui saat ini perizinan diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Karena itu perlu adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah. Olahraga politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Bahlil kemudian melontarkan pujian kepada PJ Heru. Bahlil merasa komunikasi antara Kementerian Investasi yang dipimpinnya dan Pemprov DKI Jakarta baru terjalin dengan baik di masa kepemimpinan Heru Budi saat ini. Bahlil merasa komunikasi dengan gubernur sebelumnya belumlah maksimal. Karena itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru bisa melakukan percepatan investasi di ibu kota. Kata Menteri Bahlil, kita merasa belum maksimal ya, belum maksimal. Ini Pak Heru paten punya karena percepatan. Nah, dalam pertemuan hari ini, kedua pihak sepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka percepatan peningkatan investasi di Jakarta, seperti penciptaan lapangan kerja, karena mereka tak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.
PJ Gubernur Heru menyatakan tim kecil itu akan diisi oleh sejumlah pejabat yang mengurus perizinan. Nantinya, tim itu akan merumuskan percepatan dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Apa yang diungkapkan oleh Bahlil di atas mungkin yang menjadikan kita berasumsi bahwa koordinasi Anies bersama pemerintah pusat sangatlah buruk sehingga plan besar pemerintah pusat menjadi tersendat. Ujung-ujungnya Jokowi sebagai pemimpin negeri tertinggi saat ini yang menjadi sasaran tembaknya. Jokowi memang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, maka dia mengerti kalau pemerintah pusat memegang kunci dalam ikut serta menanggulangi permasalahan-permasalahan. Setelah ia menjadi presiden, kerjasama baik cuma terjadi pada zaman Ahok saja. Namun sayang banyak program belum terselesaikan dengan baik. Ahok lengser dan digantikan dengan Anies yang sulit kerjasama. Ini kebalikannya dengan zaman Jokowi yang kesulitan karena pemerintah pusat saat itu. Saat ini bisa dikatakan pemerintah pusat yang kesulitan karena pemerintah daerah yang juga dipilih secara demokrasi itu kurang bisa bekerja sama, yaitu di era Anies. Lalu kembali lihatlah apa yang dilakukan oleh Anies untuk menanggulangi permasalahan Jakarta. Salah satunya banjir yang sudah menelan korban jiwa. Kebijakan yang dilakukan Anies dinilai sekedar pencitraan saja, asal beda dengan pemerintah pusat yang penting bisa mengangkat namanya. Padahal nih, Presiden Jokowi pernah mengarahkan agar kita semua bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik dan maju. Tapi Anies enggak, dia maunya punya cara sendiri, jadi mana mau dia mengadakan dialog. Pokoknya ada ide kebijakan ya sudah dibikin aja, lalu diumumkan lewat konvers. Yang penting Anies tersorot kamera, membawakan kebijakan sendiri yang beda dengan pusat. Gak peduli beda, yang penting namanya terangkat. Sudah terlihat kan bagaimana culasnya Anies? Saya kira pernyataan Bahlil kepada Heru Budi di atas sebagai teguran atau peringatan keras Presiden Jokowi kepada Anies. Apalagi belakangan Anies begitu gencar melakukan safari politik. Presiden Jokowi dengan caranya sendiri pun menegur Anies. Padahal saya inginnya tuh Presiden Jokowi marahin aja Anies di depan media. Tapi kan gak mungkin juga ya. Jadi kinerja seorang pemimpin memang harus dibuktikan serta memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin yang berhasil itu diakui bukan mengakui. Bagaimana menurut Anda?